Top Mania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar pecinta radio Top FM Paguyangan yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah melalui udara dalam program siaran santapan rohani Radio Top FM Paguyangan. Semoga kita semuanya ada dalam limpahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam tidak lupa senantiasa kita limpahkan ke junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat tabi'in tabi'atnya, dan kepada sekalian kita, semua umat beliau yang mengharap-harap syafaatul udma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan duniawi begitu menggoda, menarik minat manusia. Banyak bermimpi dan berasa. Terkadang asa pun sudah tak memikirkan rasa, apalagi rasa terhadap penciptanya. Pagi ini, pada kegiatan ini, kajian ini, saya akan mengangkat satu tema tentang manusia berasa, Allah berkuasa. Pendengar yang dimuliakan Allah, menelisik dunia saat ini, tuntutan kesibukan duniawi tak pelak menjadikan para manusia terlena dan cenderung melupakannya. Bahkan, jangankan untuk mengingat segala kebaikannya, untuk menyapanya dalam waktu sholat pun, terkadang kita terburu-buru karena dikejar-kejar waktu. Namun, Tuhan tetap ada dan tetap menunggu dengan kuasanya, dengan caranya. Tuhan menyapa para manusia yang mulai menomorduakannya. Dengan caranya, Tuhan menyapa, yaitu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan baginya. Bisa berupa ujian darinya. Memang tak seharusnya manusia meminta ujian padanya. Namun, ketika ujiannya datang, itulah titik untuk kembali kepadanya dan hendak mengingatnya. Pendengar Radio Top FM yang dirahmati Allah, kesulitan, kemiskinan, hingga kelaparan dapat terjadi kapan saja. Miris memang jika kita dihadapkan dengan kondisi perekonomian yang serba sulit di antara hingar-bingar dunia ini. Tak sedikit para manusia jatuh dalam dunia hitam kriminalitas menghadapi ujian ekonomi ini. Namun ingatlah, bagi para manusia yang bersabar dinyatakan lulus oleh Tuhan, akan ada buah yang menunggu sesudahnya. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wathamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, pendengar yang berbahagia. Ketika Tuhan menyapa dan memberikan kasih sayangnya kepada manusia, agar senantiasa lebih dekat kepadanya. Karena akan ada berita gembira setelah manusia melewati ujiannya. Kasih sayang Tuhan juga dapat berupa kesakitan dan penyakit yang menimpa pada manusia. Memang, rasa sakit yang tak tertahankan tak pelak juga membuat manusia tergelincir untuk mencari sosok lain yang dapat menjadi penyembuhnya. Terkadang, ahli medis menjadi dia Tuhankan, sehingga Tuhan mulai dinomor duakan. Miris memang. Maksud Tuhan menyapa dengan caranya, dan agar hambanya semakin dekat dengannya. Namun, masih ada saja para manusia yang terperosok dan salah mengartikan maksud Tuhannya. Karena yang perlu dipahami, kasih sayang Tuhan bukanlah sebatas pada kenikmatan dan dapat berupa kesakitan, penderitaan. Sebuah hadis riwayat Imam Muslim menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adza min maradin wa ma siwahu illa khattallahu bihi sayiatihi kama tahuttu sajaratu waraqaha." Yang artinya, tidaklah seorang muslim terkena suatu penyakit dan lainnya, kecuali karena Allah ingin menggugurkan kejelekan-kejelekannya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Pendengar, sekali lagi Tuhan berjanji kepada hambanya, ujian kesakitan yang menimpa manusia akan menggugurkan dosa-dosa para manusia. Sudah pasti, itulah bentuk kasih sayangnya. Saat Tuhan menggugurkan dosa-dosa para manusia di kala sakit, tentu manusia pun akan lebih dekat dengannya. Bersyukurlah, karena Allah masih mau menyapa dan menyayangi dengan caranya. Sebuah harapan dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan manusia menjadi kekasihnya. Pendengar Radio Top FM yang berbahagia, fenomena yang sering terjadi sekarang adalah banyak orang yang mengeluhkan problemnya kepada orang lain. Bahkan terkadang keluhan tersebut mereka cantumkan dalam status Facebook mereka, WhatsApp, Twitter. Mereka terkadang melakukan demikian karena mengharapkan belas kasih dari sahabat-sahabat mereka yang membaca status mereka. Mereka mengeluhkan kondisi mereka, kemiskinan mereka, kesulitan yang mereka hadapi kepada orang lain. Bahkan di antara mereka tidak jarang yang mengeluh sambil menunjukkan nada protes dengan keputusan Allah yang Allah takdirkan kepadanya. Seorang kaum salaf tatkala melihat ada seseorang yang mengeluhkan kondisinya kepada orang lain, maka ia berkata, "Wa idza syakauta ila bani Adam innama tashkur rahima ilal ladzi la yarham." Jika engkau mengeluhkan kondisimu kepada anak Adam, maka sesungguhnya engkau telah mengeluhkan Allah yang Maha Penyayang kepada anak Adam yang bukan penyayang. Pendengar Radio Top FM yang dimuliakan Allah, sesungguhnya mengeluh ada 3 tingkatan. Yang pertama,
seseorang mengeluh kepada Allah tentang dirinya sendiri. Ia merasa bahwa segala kondisi buruk yang menimpanya adalah karena dirinya sendiri, seraya mengingat firman Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Juga di ayat yang lain Allah menerangkan, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Quran surat An-Nisa ayat 79. Kemudian di ayat yang lain Allah juga menerangkan, awalamma asobatkum musibatun qad asobtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ini adalah keluhan yang terbaik yang muncul dari seseorang yang mengenal hakikat dirinya dan mengakui keagungan dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, seseorang mengeluh kepada Allah tentang kondisi orang lain atau tentang sikap buruk orang lain kepadanya. Ini adalah bentuk keluhan yang pertengahan. Kemudian yang ketiga, seseorang yang mengeluhkan kepada orang lain tentang keputusan Allah. Dan ini merupakan bentuk keluhan yang terburuk. Saudara, mengeluh kepada Allah, meskipun pada perkara yang dianggap sepele, Allah adalah pencipta yang suka jika hambanya mengeluh dengan berdoa kepadanya, seraya menunjukkan kelemahan, kehinaan, dan ketidakmampuan sang hamba di hadapannya. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah jika engkau tidak meminta kepadanya. Pendengar yang berbahagia, seseorang disukai untuk mengeluhkan segala keluh kesahnya, bahkan dalam hal-hal yang menurutnya sepele. Sungguh tidak pantas bagi kita untuk mengadukan berbagai permasalahan hidup kepada manusia, sementara kita tidak pernah mengadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempitan rizki kita, jodoh yang tak kunjung datang, momongan yang tak kunjung diberi, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala senang jika hambanya mengadukan seluruh permasalahan kepadanya. Ia pasti mengabulkan doa seorang hamba, apalagi dilakukan setelah tahajud di dalam sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia untuk mendengarkan doa hamba-hambanya yang mau tahajud.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis yang artinya, Allah turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta padaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampun padaku, pasti akan aku ampuni. Pendengar Radio Top FM rahimakumullah. Pada saat seseorang menggelar sajadah untuk menunaikan sholat tahajud, ia berada dalam kondisi layaknya orang yang melakukan meditasi dan relaksasi. Tahajud juga sebagai obat hati dari berbagai penyakit-penyakit yang menjangkiti. Sebab sholat sunnah yang ditunaikan di keheningan malam akan mengantarkan orang yang menunaikannya menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang dekat dengan Allah adalah hati yang damai dan tenang. Rahasia malam bagi orang yang beriman tak sekedar terletak pada sumber energi kehidupan lahiriahnya dengan tidur nyenyak atau istirahat yang panjang. Rahasia malam adalah rahasia tentang bagaimana sebuah kehidupan mengambil sumber kekuatannya yang maha dahsyat. Sebab pada setiap sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit bumi, lalu memberi kesempatan kepada hambanya untuk memohon dan mengadu dalam kesendirian yang murni, hanya berdua bermunajat kepadanya. Mungkin yang bisa saya sampaikan dalam ceramah kegiatan ruhani di Radio Top FM ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya, Hurriyati Mufidah, penyuluh agama KUA Kecamatan Bumiayu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.